mengamankan game yang kedua dan menuju game ketiga atau kemenangan penuh di tangan Geeksleigh MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Game yang kedua yang akan menentukan apakah Geeksleigh mereka mampu untuk setidaknya mendapatkan win mereka di minggu yang ketiga. Mengingat histori mereka dengan Alter Ego ini di season sebelumnya memang kurang bagus ya. Karena hanya mendapatkan satu kemenangan saja. Dan pemain-pemain dari Alter Ego, mereka yang harus kembali lagi bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Sepertinya Profesor KB bilang, mereka harus berani untuk ngebuka team fight, nge-follow up apa yang udah dibuka oleh Udil dan juga Rasi. Tapi kali ini dengan pergerakan Baloy, dia bakal mengusir Rasi. Dengan possibility dari pemain-pemain Alter Ego dengan sistem flanking yang dibawakan oleh Alter Ego Esport ini harusnya direspect oleh Kadera dan bahkan damage dealer lainnya dari Geeksleigh. Tapi buat teman-teman yang pengen skin Melissa seperti Kadera, tentunya kalian jangan sampai kelewatan karena lagi ada skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen yang sudah hadir di dalam in-game dan kalian bisa dapetin diskon 50% untuk satu kali draw pertama setiap harinya. Jadi dijamin ya, ini pokoknya skinnya keren. Dan kita bakal melihat Nino di pressure kembali di area bawah dengan models yang dibuka oleh seorang Kadera. Tugasnya Kadera ini di awal cuma ngepok-ngepok aja sambil menunggu rotasi yang dibawakan oleh Geeksleigh. Memaksa Nino biar pulang setidaknya dan recall balik ke area base-nya. Ini udah cukup buat seorang Kadera, tapi di area atas Luke pun dipukul mundur. Alright, ada Luke yang tidak bisa terlalu bersinar untuk kali ini di arah bottom lane, bahkan kehilangan satu level di bawah Serpai. Iya, lihat tuh. Tugasnya Kadera cuma ngepok-ngepok aja karena mau nggak mau Nino di sini dia harus main sabar, harus nunggu sama sebenarnya dari kedua goal laner ini cuma nungguin rotasi yang dibawakan oleh kedua mid laner dan juga roamernya. Sementara dan mulai dibuka. Serpai versus everybody, Mission Impossible kali ini tetap berhasil mendapatkan Chana Kitty. Mundur ke arah belakang Sally, bawa Michael Pye. Ingat dia punya power of watch out. Reward manipulation, reward manipulation, bahkan retribution kali ini berhasil dikeluarkan Sally Boy. Aboy again and again sebagai mid laner pendatang yang harusnya sudah menjadi mid laner yang matang, Bang Dika. Catat itu. First Blood dan Turtle by Samsung Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Geeksleigh. Dan lihat positioning dari Aboy ini benar-benar nggak bisa diraih oleh pemain-pemain dari Alter Ego karena fokus mereka ini kebagi-bagi ya. Harus ada yang benar-benar numbangin dia dan kita di area depan. Dan sesuai dengan talent prediction yang udah teman-teman lihat, 5 suara untuk Geeksleigh. Sementara Ranger Emas percaya bahwa Alter Ego punya chance yang besar asal Rose Asia ini harus jalan. Mereka bawa Rasi. Itu dia kenapa aku pilih Alter Ego. Karena the power of Kaderanya kali ini dia tidak memiliki skill escape berbeda dengan game sebelumnya. Jadi dia mungkin lebih gampang digapai ketimbang dia menggunakan Brody di arah backline. Kalau menurut aku sih itu satu-satunya concern kenapa aku memilih Alter Ego. Karena jujur kalau buat draft ini kalau dia tadi Kaderanya pakai clean, aku pasti ke arah Glick. Atau mungkin hero-hero yang punya power gede di arah backline punya skill escape. Tapi kalau dia pakai hero-hero yang gak punya skill escape, walaupun dia berada di arah backline masih bisa disamperin sama para pemain dari tim Alter Ego. Dan sedangkan Sally Boy dan Miracle Boy kali ini dia gak punya apa-apa lagi selain untuk bisa mendekati tembok, memilih untuk mundur, retributionnya digunakan. Ini lack of damage dari Alter Ego sebenarnya. Cuma kalau misalnya Geeksleigh bisa diberantakin dari formasi 4-4-2-nya mereka. Bilang dong salah itu bola gitu dong, follow up dong. Oh iya benar. Salah itu bola gitu. Salah itu bola. Lama banget kan. Kan aku lagi dengerin kamu ngomong. Iya maksudnya kalau bisa digagalin dari strategi team fight mereka, backline-nya mereka dihancurin itu enak. Oke. Karena lihat Watchers bakal di follow up dan hilang begitu saja. Ya ini makanya aku bilang. Alter Ego harus follow up. Baru aku mengucap kejadian. Baru kamu mengucap. Iya, kalau dia bisa dihancurkan dari strategi team fight-nya enak. Karena para pemain dari tim dari Geeksleigh ini belakangnya itu sulit juga untuk bertahan hidup dengan adanya Rasi, dengan adanya seorang Udil, bahkan Pai yang benar-benar bisa kerap backline. Tapi Sally Boy dan mereka Poi defense ditahan untuk bisa mendapatkan satu retribution dimiliki dari Geeksleigh. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka masih memaksa tim fight yang dimiliki dengan satu buah look, mengacak-acak looknya dikacang-kacangin dan bahkan Pai terperangkap di dalam satu buah real world manipulation. Memang dunia yang termanipulasi membuat Serpai kali ini terperangkap tidak bisa selamat kembali. Sebenarnya tadi dari Pai udah meluk satu pemain dari Geeksleigh sehingga tim fight ini sempat dibawa jauh oleh Pai. Tapi ketika split-splitnya lepas, Geeksleigh mereka tabrak balik.
dengan adanya emblem yang udah kita lihat juga untuk di game yang kedua, di mana Mystery Shop untuk kedua belah mid laner. Sementara Baloy? Oke, Baloy di all in tapi nampaknya masih belum bisa ditumbangkan. Mungkin udah mulai berubah dari targetingnya. Baloyski masih too strong untuk pasukan Alter Ego di arah mid lane, membuat Gigsled ini nampaknya lebih unggul dengan adanya Aboy. Bahkan Aboy respect dengan ada satu buah Purify. Informasi telah diberikan, ini tandanya pasukan dari Gigsled akan mencoba merampas Orange Pavilion yang dimiliki dari Alter Ego. Dan dia tidak peduli dengan adanya seorang Celibo di sana. Mencoba dijemput tapi Luka is coming up. Mencoba untuk bertahan. Janna Kitty versus everybody dan Luka. Bremvice dibuka ke arah depan. Janna Kitty mencoba untuk bertahan. Celibo di mereka dan Apres Red. Gagal dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Gigsled berhasil ditumbangkan dua player yang terlalu dive in. Ketidakdisiplinan dimiliki Gigsled yang akhirnya dimanfaatkan dengan sangat tepat oleh pasukan Alter Ego. Cuma sayangnya lihat di arah top lane-nya. Iya, arah top lane ini di-push habis-habisan oleh Kadera, tapi menurut aku itu overextend yang terlalu jauh sih untuk Gigsled. Karena udah dapetin satu, dan posisi split-splitnya Pai ini udah meluk ke Janna Cutie. Jadi kalau misalnya looknya masuk, dia harus peka sama rotasi dari Rasi. Karena Rasi ini main flanking di area belakang, dan kita tahu Kadita ini memiliki burst damage, apalagi Rasi belum tumbang sama sekali, 3-0-1. Dengan combo adanya Rover dan juga Petrify ini, satu pemain dari Gigsled pasti tumbang. Gigsled ini harus bisa gimana caranya Celiboy-nya dipegang banget. Wall charge powernya jangan sampai ke Kadera. Lihat Baloyski akan berada di garis depan. Akan membuat Celiboy gak bisa kemana-mana. Dengan anti-CC yang dimiliki Grok. Tapi yang dipegang oleh Baloy adalah Suppress. Ingat, Suppress. Ini tidak bisa di-cancel, tidak bisa diapa-apain. Ya kan? Gak ada anti-suppress, ada anti-CC. Dan buat kalian semua jangan lupa, coming soon limited edition UBS Gold Merchandise Collision X MPL Season 11 available on ubslifestyle.com and e-commerce UBS Lifestyle. Ditunggu ya guys, limited forget, edition guys. tuh biasanya keren banget. Itu limited edition makanya. Iya, gak bakal ada lagi tuh di season berikutnya. Season sebelumnya juga gak ada. Beda banget pokoknya. Beda. Iya. Jadi harus diamanin sekarang ya. Ini sequence-nya sama seperti di game pertama. Gigsled mereka unggul dari segi network dan bahkan dari segi itemnya. Lihat dipegang sama Kadera sejauh ini. Tapi Janna Kitty, where are you going? Baloyski dipecah sudah terperangkap dengan satu buah tembok dari Grok yang sangat mahal. Celiboy dan Miracle Boy, tembok portal 1 kali 24 jam yang sangat tepat. Bapak Celiboy berhasil membuat pasukan Gigsled benar-benar kendor dan dua harus hilang. Pasukan Gigsled itu benar-benar unexpected movement dari seorang Celiboy dan Miracle Boy. Sangat tepat. In the right time, in the right place, in the right moment, and the right people. Ya, Alter Ego mereka udah berkaca dari game pertama di mana surprise inisiasi yang bisa dibuka sama Gigsled ini kemungkinan besar akan terjadi lagi di game kedua. Jadi mereka tinggal nungguin dan Celiboy dengan satu barrier yang benar-benar posisinya bagus banget. Baloy benar-benar ketahan tapi... Alright, tapi dari bottom lane, satu hit pertama dari seorang Nino. Turret menuju ke arah Luka. Masih ada banyak fighters untuk mundur tapi Nino fokus ke arah satu buah turret yang mencoba diamankan begitu saja. Dan belum berhasil dipecahkan dengan one last hitnya. Dengan satu buah hentaman atau bisa dibilang Celiboy bersin di sana aja itu pasti akan meruntuhkan turret di arah bottom lane. Hachi. Tapi, lebih mahal itu. Ada satu lagi lebih mahal Momochan. Apa tuh? Ada Lord yang terbuka. Satu real world manipulation. Dia pecah di shot point. Serpai kembali ditumbangkan di arah Aboy. Aboy mencoba menyelamatkan dirinya. Bonify Gaming Israel Kadera tidak berhasil menangkap pergerakan dari Sorasi. Tapi Luka yang kurasakan berhasil ditumbangkan begitu saja di arah bottom lane. Instant pick up from Nino. Wow. Baik time yang coba dilakukan oleh seorang Luka nampaknya tidak berhasil. Aboy kembali lagi menuju ke arah satu buah Lord yang terhormat. Rasi is coming up. Masih ada Go Away. Dan hilang. Go Away yang sangat tepat. Bahkan Kadera melihat Sustino. Berhasil ditumbangkan, shutdown didapatkan. Tapi tidak membuat pasukan Gigsled kehilangan dengan 3 pemainnya. Tetap masih bisa. Tidak akan menurunkan tempo. Anti kendor. Dan bahkan ini membuat item in-game by Dunia Games yang dimiliki oleh Gigsled tentunya akan melonjak jauh. Dengan 7.700 yang dimiliki sama Kadera. Dia udah punya Corrupted Strike tentunya untuk menambahkan efek slow. Dan bahkan dari segi damage-nya akan diperkaya lagi. Dengan basic attack yang luar biasa dari Corrupted Strike. Dan bahkan ada Demon Hunter Sword yang kita tahu. Dengan adanya tank-tank di area depan. Celiboy ini bakal bocor banget. Lihat basic attack-nya. Momochan, kamu lihat gak? Itu tadi Lordnya itu diselamatin.
Bukan sama Jana, maksudnya sama Jana pakai retri. Iya. Tapi yang nyelamat itu sebenarnya Kadera. Lihat. Kadera pakai go away. Dia loncat masuk. Tapi lihat Watchers dikeluarkan, Sally Boy, The Miracle Boy. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Rashi tidak berhasil melakukan apapun. Luka tidak ada following-an di arah belakang. Rashi bakal coba di-take dan masih ada satu Jana Kitty yang tidak berhasil diamankan. Luka, flicker bahkan harus dikeluarkan. Coba mendapatkan satu poin. Reward manipulation. Kadera versus everybody di arah top lane membuat pasukan dari Geeks Lane kali ini tidak bisa ditahan oleh Alter Ego. Alter Ego mereka merontokkan Geeks Lane tapi tak mampu di arah top lane. Rashi tidak berhasil. Dan Kadera mencoba untuk menyelamatkan diri dengan free hit yang dimiliki, mundur merapat sedikit demi sedikit. Dan Jana KT, Apres Ward-nya nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung kembali. Sally Boy dan Miracle Boy bakal Watchers untuk mundur. Teamfight tambahan, Luka! Luka! Apa yang terjadi? Mereka mau teamfight tambahan, teamfight yang nggak kenal henti. Ini dia. The Chaos Derby, Geeks Lane versus Alter Ego, mereka tabrak gaming selonong boy untuk kedua belah tim. Ini kedua belah tim sebenarnya mereka nggak takut dari segi tim fight siapa yang mau maju duluan. Selama masih ada balasan dari kedua belah tim, tapi di area mid-nya, Baloy. Alright, Odil, where are you going? One last hit from Kadera. Luka, gak ada lagi yang flicker tapi lihat last steal yang dimiliki dari Luka. Membuat pasukan Alter Ego dikandangin. Pasukan Alter Ego tidak dikasih nafas sama sekali. Tidak dikasih laning. Dan Nino ini udah melakukan yang terbaik. Nino udah memberikan deal damage. Cuma gimana caranya Nino bisa menggapai ke arah belakang dengan dia tidak tumbang. Sedangkan Nino harus menyelesaikan tugas 1, 2, 3, dan 4. Yaitu adalah menyelesaikan frontlaner-nya dulu. Tapi Kaderanya, dia bisa nge-free hit aja bebas. Iya, sama kayak early-nya sebenarnya. Kayak Nino benar-benar dipukul mundur dengan basic attack yang dimiliki oleh Kadera. Tapi Nino sebenarnya damage-nya ini udah mulai berasa ke arah Luke ketika tadi dia mau coba untuk nyicil. Atau mungkin nyuri ke arah Kadera. Tapi yang menjadi suatu kekhawatiran dari Alter Ego Esport adalah Luke ini mainnya nggak takut-takut. Dia berani untuk buka Braver Fighter, ngincernya itu ke arah Udil atau nggak Nino. Meskipun Nino bisa ngecicil dengan adanya Speedy Light Wheel dan Spinning Light Wheel dari seorang Kari. Tapi lihat posisi dari Luke ini bersama dengan Jana Cutie itu bakalan ganti-gantian untuk ngedalam damage dari Alter Ego. Oke, Luke, fight time yang telah diberikan. Tapi nampaknya nggak berhasil. Sally Boy dan Miracle Boy. Defense Adjustment menjauhkan Sally Boy. Retribution diamankan Jana KT. Nino mencoba untuk bermain dengan flanking di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan Baloyski. Flicker telah dikeluarkan. Kadera memberikan sedikit pressure dan Baloyski berhasil ditumbangkan oleh pasukan Alter Ego. 3 versus 5. Membuat Lord ini akan mungkin bisa menjadi giveaway. Tapi mungkin. Kenapa aku masih bilang mungkin? Karena spammingnya Aboy. Tapi di arah top lane-nya, pasukan Alter Ego, mereka udah mulai mundur sedikit demi sedikit. Tidak mau kehilangan base mereka dengan ada minion yang bergerak dari laning jauh mereka. Mau Mocha. Ini salah satu keunggulan kalau ketika turret base sudah pecah ya, super minion akan masuk ke area base-nya. Dan bahkan ini Lord yang mungkin bisa di giveaway seperti yang OG bilang. Karena Geeks Lane mereka nggak punya daya dobrak di area depannya, mereka nggak punya hero-hero yang cukup tebal di area depan. Luke tadi sempat ditumbangkan bersama dengan Baloy. Udil versus Aboy. Bakal coba dipaksa memancing Sally Boy. Aboy trigger disiplin, reward manipulation yang masih ditahan. Para pasukan Geeks Lane mengamankan posisi mereka di arah bottom lane dengan super minion yang mereka miliki. Geeks Lane, Devil Chasman akan menuju ke arah satu buah Nino. Tapi nampaknya terperangkap Baloyski. Gagal bisa mencuri pasukan Alter Ego. Hilang instant pick off yang dilakukan Alter Ego. Luka gak bisa menahan damage yang diberikan para pasukan dari Geeks Lane harus mundur. Mereka respect dengan adanya Nino dan harus kehilangan 2 playernya. Alter Ego mengamuk kali ini. Iya, dan kayaknya Baloy harus agak sedikit main sabar ya. Mainnya harus sabar. Iya, karena posisinya tadi Kadera itu lagi fokus untuk ngambil turret base di area bawah. Jadi untuk teamfight sebenarnya dia terlalu jauh jadi nggak siap untuk nge-follow up satu buah Divine Judgment yang tadi mungkin udah dibuka juga sama Baloy. Jadi Baloy benar-benar harus sabar mainnya, apalagi ini kan posisi Geek mereka lagi unggul di segi network, di segi bisa dibilang mungkin dari segi objektif juga. Turret base udah nggak dimiliki sama Alter Ego Esport. Jadi sebenarnya kalau fight di area base dari Alter Ego Esport ini cukup riskan untuk Geek Slate. Mau nggak mau mereka harus main metode pick off seperti dengan ada Divine Judgment dari Baloy, nyulik satu pemain, entah itu mungkin Sally Boy atau dari Pai-nya. Tapi masalahnya
kalau misalnya eksekusinya gagal, ini bakal jadi pedang bermata dua. Oke, David Jasmine menuju ke arah Sally mereka boy ditangkap cara Kitty. Sangat baik, Rasi nggak ada pasif lagi. Ihsan Pikov akan coba didapatkan menuju ke arah seorang Sally mereka boy terperangkap. Sally boy hilang. Nino masih mau lebih dengan ada spray damage yang diberikan ke Aboy. Purify Gaming, Israel. Nino win of danger. Ada Luka di garis depan. Panas ke David Jasmine yang gagal. Tidak berhasil mendapatkan Nino. Mega kill bahkan didapatkan oleh tim Alter Ego. Tapi Nino bisa berbuat banyak apa ketika tidak ada frontlaner mereka. Tidak ada Pai. Nino nggak bakal bisa bertahan dengan adanya frontlaner yang sangat harus banyak dia kelarkan. Banyak harus dia selesaikan tugasnya Momochan. Bener kan? Ngejolik satu pemain, metode pick off yang dibuka sama Geekslit. Ini tentunya Alter Ego, mereka ketika tahu satu body vengeance dibuka, mereka mau nggak mau harus tarik ulur, mundur sedikit. Ketika defense-nya selesai, mereka harus bisa tabrak balik. Tapi ketika satu pemain tumbang, yaitu Pai, ini garda depannya udah pasti nggak ada dari Alter Ego Esports. Gak ada yang bisa nahan damage-damage yang dimiliki oleh Geekslit. Geekslit bisa tabrak balik, jadi sama-sama nabrak sebenarnya dari kedua belah pemain, apalagi in-game equipment nih by Dunia Games yang akan kita lihat di mid game kita kali ini. Dari Nino sebenarnya dia udah dapetin farming yang lebih enak bahkan dibandingkan game yang pertama ini. Dia udah punya Win of Nature yang tadi sempat digunakan juga ketika ditabrak balik sama Geekslit. Tapi ingat, dari posisi Kadera ini bener-bener free banget di area belakang. Dan itu bakal jadi PR untuk Pai atau mungkin Sally Boy atau bahkan Rasi yang bisa ngeflank ke arah seorang Kadera dan menculik momen tersebut. Tapi masalah ini juga gak mudah karena coveran depannya ini udah pede banget dari Luke dan dari Janak itu meskipun ya ada beberapa momen Luke yang harusnya gak tumbang tapi masih bisa ditumbangkan. Iya, tapi deteksi dari Aboy yang sangat baik melihat ada Baleski yang terlalu jauh di arah barat. Ini harus sabar sih. Mereka mencoba untuk sabar, memberikan sedikit distraction tapi Udiel mengambil satu pada penjudgment. Mencoba menuju ke arah Aboy, Purify Gaming Israel. Pai berhasil mendapatkan seorang Luka, tapi free hit yang diberikan para pemain dari tim Geekslit. Baleski di cancel kembali, kali ini penjudgmentnya akhir sia-sia. Lihat Nino memberikan spray down, free hit dari belakang. Kadera Udiel gak berhasil dan Udiel tertingkat. Win of Nature atau Winter Sajian kali ini nampaknya nggak mampu untuk mempertahankan pasukan Alter Ego dari kekalahan mereka. Karena Nino masih coba untuk memberikan sedikit damage. One last menuju ke arah pace-nya. Dan Geekslit memantapkan kemenangan dengan 2 poin penuh tanpa balas. 2-0 tanpa balas, permainan yang cukup sabar ketika pemain-pemain dari Geekslit mereka terkadang terlalu overextend. Mereka tahu mereka belajar kalau mereka harus bermain lebih sabar, bermain secara objektif, mengamankan sisi